Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan. Semoga semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Dan kelak di hari akhirat setiap manusia akan dipertanyakan tentang apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ikhwatil aizza rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan syariah al-islamiyah yang merupakan tema besar dari apa yang kita sebut dengan ad-din ini atau agama ini. Kita sudah berkenalan dengan pengarang buku ini. Lalu sekarang kita sudah mulai masuk pada apa sebenarnya yang diinginkan oleh beliau pengarang buku ini dari kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang buku ini mengantar kita atau memulai bukunya dengan memperkenalkan tentang makna syariat. Syariat, khususnya syariah ketika dibungkus dalam frame Islam. Ya. Apa sebenarnya makna syariat itu kalau yang kita dengar selama ini? Kan sering muncul kesalahpahaman ketika tidak dimaknai dengan benar. Ya. Munculnya kemudian apa disebut dengan fobia syariah. Ya. Orang alergi, takut, ngeri ketika mendengar kata syariat. Ya, karena yang ada dalam benak pikirannya ketika bicara tentang syariat ya penegakan hudud saja. Penegakan hukum-hukum yang sifatnya ekstrim begitu, potong tangan, cambuk, ya, sehingga pasti arah-arahnya akan dibenturkan dengan hak asasi manusia. Padahal sebenarnya kalau mau dikaji lebih mendalam, pemahaman ini adalah pemahaman yang mohon maaf keliru, ya, sebab syariat tidak sesempit itu. Syariah al-Islamiyah tidak sesempit itu. Kekeliruan akan pemahaman syariat juga itu berimbas pada kebebasan yang kebablasan, seperti yang buat kita heboh pada dua mingguan ini, ya. Bagaimana seorang yang mengaku dirinya ilmuwan dalam sebuah disertasi kemudian mencoba untuk mengutak-ngatik sesuatu yang sifatnya sudah ma'lum minad din bid-darurah, artinya sesuatu yang sudah kita pahami dari agama ini secara baku. Dia dulu lenggaru-garu. Lalu coba diurai kembali dengan akalnya tentang disertasi milkul yamin itu. Kemudian kita lagi heboh dengan film The Santri ini, ya. Ini kan semua muaranya sebenarnya ya kesalahpahaman atau ketidakmengertian tentang makna syariat, mana batasan-batasan
dan mana yang sebenarnya bisa luas atau ditoleransi oleh agama ini. Maka kemudian pengarang ini mengajak kita untuk memahami dari awal pengertian syariah itu. Beliau mengatakan bahwa makna syariah fil Islam, dia mulai dari pengertiannya secara bahasa. Asy-syari'atu kama fil qamus atau al-lughah. Asy-syari'atu yakni mauridul ma'. Jadi kalau mau diartikan secara terlain atau kita kembali kepada akar itu bahasa, karena segala sesuatu itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dipahami akar katanya. Sebab dari situ kemudian melahirkan pengertian secara istilah atau pengertian secara yang kita inginkan dalam konkretnya. Ya. Maka kemudian syariah fil lughah yakni mauridul ma'. Syariah dalam bahasa itu adalah sumber air, atau ada juga yang menyebutnya jalan menuju sumber air. Syari'. Ya, kayak dalam bahasa Arab itu jalanan yang lebar, jalan tol, apalagi di jalan protokoler atau ke jalan-jalan utama itu disebut dengan syari'. Ya. Kalau yang kecil-kecil itu, yang sempit itu, jalan lewat sini, jalan di depan kita ada bisa lewat, atau jalan-jalan kecil secara umum itu disebut at-tariq. Ya. Oh, lebar itu namanya asy-syari'. Nah, maka kemudian dari asy-syari' itu berderivasi menjadi syariah atau berkembang menjadi syariah. Ya. Berkembang menjadi syariah. Jadi kenapa kemudian syariah ini dikatakan sebagai sumber air atau jalan menuju sumber air? Ya. Dari sini kenapa kita bisa paham jamaah bahwa syariah itu adalah sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, yang tidak perlu orang menjadi fobia ketika menyebut penegakan syariah al-Islamiyah. Karena dengan sendirinya penegakan untuk mencari sumber penghidupan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, gitu ya. Nah, lalu secara istilah apa makna syariah? Syariah, kalau secara istilah beliau mengatakan di sini bahwa ma syara'allahu li'ibadihi minad din aw ma sannahu minad din wa amara bihi kas-shaumi was-salati wal-hajj waz-zakah wa sa'iri a'malil birr wa minhu qauluhu ta'ala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min amri. Beliau memperkenalkan panjang lebar di sini tentang makna syariah al-Islamiyah. Beliau mengatakan ma anzalahu li'ibadihi min ahkam ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Jadi syariat Islam adalah aturan. Jadi aturan ataukah seperangkat hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia. Melalui siapa? Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan dan ketetapan atau pengesahan. Jadi Allah yang menurunkan seperangkat aturan itu kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah dalam sebuah pesan-pesan ilahi Al-Quran, kemudian dikembangkan lagi lewat pesan-pesan Nabi yaitu Al-Hadis. Jadi dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala bisa kita mengetahui bahwa al-musyarri itu ada dua. Yang menurunkan sebuah aturan lalu kemudian merumuskan aturan itu ada dua. Jadi Allah sebagai al-musyarri dan Rasulullah juga sebagai al-musyarri. Kenapa orang bisa katakan Muhammad kan manusia biasa, tetapi dia menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Allah. Messenger itu, Rasul itu menerjemahkan. Tidak mungkin kita paham Al-Quran kalau tidak melalui penjelasan Nabi. Ya.
Ini Allah turunkan pesan. Tapi pesan ini mesti diterjemahkan supaya bisa kita amalkan. Nah, siapa yang menerjemahkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kemudian kita tidak sepaham dengan paham yang namanya ingkarus sunnah. Kalau ingkarus sunnah itu mudah-mudahan tidak ada di bulu kumbang. Kalau ingkarus sunnah itu tidak menerima hadis, cukup dengan Al-Quran saja. Maka sini lo diterima lo deseng hadis, ini lagi saja Al-Quran belum tentu bisa diamalkan semuanya. Lalu siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia biasa, ya. Dan antara hak kita, antara Nabi Muhammad dengan kita itu, dengan perawi hadis yang terkenal itu berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, ya, berapa ratus tahun. Jadi ada kemungkinan penyelewengan hadis, ada kemungkinan hadis itu tidak diterima, atau ada kemungkinan ada pemalsuan di situ. Jadi tidak usah beramal dengan hadis, cukup dengan Al-Quran saja. Nah, ini pemahaman ingkarus sunnah. Banyak yang seperti itu, jemaah. Ya, pemahaman ingkarus sunnah. Nah, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah tidak punya perang dan tidak punya posisi dalam menegakkan syariat Islamiyah. Nah, yang kita pahami bahwa Rasulullah itu adalah al-musyarri. Nah, karena dia menerjemahkan apa yang diinginkan Allah kepada umatnya, kepada hambanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan semau hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi wahyu itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah itu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Rasulullah ya ada kekeliruan misalnya, ada kealpaan dalam tindakan atau perbuatannya, itu bukan siapa yang menegur, tapi Allah langsung yang menegur. Abasa wa tawalla, kan? Kenapa berpaling sama orang yang buta? Ataukah di ayat yang lain ketika Allah menegur Rasulnya, lima tuharrimu ma ahallallah, kenapa mau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah? Jadi dengan demikian insya Allah kita safety, merasa aman dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi al-musyarri ada dua, yaitu Allah dengan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau melanjutkan lagi penjelasannya bahwa ma syar'ahu Allah Subhanahu wa taala huna yani sawa'un kana al-aqidah wal muamalah wal akhlaq ala wajhi al-umum. Nah, syariat di sini masuk beliau. Yang mana yang dimaksud dengan syariah al-Islamiyah sebenarnya? Ya. Jadi syariah ini jemaah, ini cakupannya luas sekali. Karena semua aturan-aturan Allah, ya, semua hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, lewat pesan-pesannya, lalu kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pesan-pesannya juga. Maka kemudian Al-Quran dan hadis, nah itu bagian dari syariah al-Islamiyah. Ya. Jadi mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, ya. Jadi semua aspek kehidupan kita, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya. Bagaimana hubungan dengan Allah, hablum minallah, kemudian hablum minan nas, ya. Itu semua masuk dalam syariah al-Islamiyah. Ini jangan dipersempit makna syariah. Ya, di sini penegakan syariah Islamiyah di Bulukumba. Ya, orang yang yang masuk ke toilet kemudian ada tata caranya, ada adab-adabnya, itu bukan bagian dari syariah, tidak. Ya. Jadi kalau ada misalnya orang, kita tolak menegakkan syariah Islamiyah, jangan lupa sholat. Karena ketika orang sholat itu menegakkan syariah al-Islamiyah. Permasalahannya kemudian lain mungkin ketika dalam bentuk taknim, formalisasi syariah Islamiyah itu, ya, sejauh mana memungkinkan untuk dilaksanakan, itu baru ada semacam dinamika di situ. Tapi kalau dikatakan tolak syariah Islamiyah, susah juga, ya. Karena langkah kaki kita kemana saja, ayunan tangan kita, bahkan detak hati kita itu adalah bagian dari syariah. Belum lagi yang membentur-benturkan syariah, hakikat dan ma'rifah, segala sesuatu yang
sebenarnya perlu kita luruskan. Jadi kita kembali bahwa secara umum syariah itu adalah semua aturan-aturan agama. Tapi kalau beliau di sini membaginya secara tiga dasar atau tiga bagian utama dari syariah itu. Yang pertama adalah tauhid, akidah. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Kemudian yang ketiga adalah ibadah. Ya. Nah ini terangkum sebenarnya dalam rukun syariah itu. Kalau kita mau lihat ya terangkum dalam rukun rukun Islam ya. Akidah itu berdiri paling atas itu. Asyhadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu diikuti dengan perintah salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Berarti bertengger di pertama bagian utama dari syariat itu adalah akidah. Bagaimana penegakan akidah yang benar? Dengan menjalankan turunan-turunan yang di bawah ini, salat, puasa. Berarti pelaksanaan ibadah yang benar menghasilkan keutuhan akidah dalam aspek kehidupan. Kita masuk dulu ke ilmu tauhid, akidah. Bagian pertama dari syariat adalah akidah. Apa yang dimaksud dengan akidah ini jemaah? Akidah keyakinan. Ilmu-ilmu tentang keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Ya, usuluddin. Nah, ini adalah akidah, usuluddin. Ya, ilmu-ilmu teologi tentang ketuhanan, tentang uluhiyahnya Allah, ya, tentang rububiyahnya Allah, bagaimana zatnya Allah itu, ya, yang benar kita memahaminya, bagaimana sifat-sifatnya Allah, bagaimana asmanya Allah, apakah Allah itu ada di mana-mana ataukah bagaimana, ataukah Allah itu bersemayam di arsy atau bagaimana, yang jadi perdebatan ulama kita, ya. Bagaimana dengan takwil asma Allah itu 99, apakah lebih itu ataukah cukup dengan 99 itu? Lalu bagaimana kemudian iman kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhirat, ya. Apakah kemudian surga yang ada yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu adalah surga yang akan kita nikmati nanti atau bagaimana? Nah, ini semuanya masuk dalam ranah yang kita sebut dengan akidah atau keyakinan kita. Kemudian ada ilmu akhlak. Akhlak ini lebih kepada pensucian jiwa dan perilaku kita. Nah, jadi bagaimana Islam mengatur seperti yang kita sebut tadi, masuk ke WC, bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana dengan anak muda, bagaimana ketika berinteraksi dengan sesama, dengan tetangga. Ini masuk dalam akhlak, termasuk cakupan akhlak ketika berbicara syariah. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita luruskan, bahwa tidak ada pemisahan antara tasawuf dengan syariah itu. Karena kalau kita sudah berbicara akhlak, yang bagian kedua dari syariah ini, di situ wilayahnya tasawuf. Zauq, hati, jiwa, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, itu wilayahnya adalah wilayah akhlak. Jadi kenapa kemudian ulama ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu tidak semuanya sesat? Karena memang yang memahami tasawuf itu yang keliru. Kata tasawuf bukan itu orang bisa terbang, ya, kebal senjata, bisa jalan di atas air, bisa di mana itu Andre Gurutta. Andre Gurutta ada misalnya di Pinrang begitu. Tapi saya lihat di Mekah, saya ketemu di Mekah, padahal ada jadi Pinrang. Nah, berarti ini bisa. Ada juga mengatakan bisa tak bagai itu tubuhnya itu Gurutta itu sampai 5, sampai 6. Ya, ada di sana, ada juga di sini. Nah, ini tasawuf yang maaf ya, tasawuf yang batil. Ya. Tapi kalau tasawuf tentang pensucian hati, pensucian jiwa, ya, bagaimana ketika sholat itu bukan cuma gerakan saja, tapi bagaimana memaknai zauqnya, indahnya, merasai yang namanya sholat itu secara batin. Apa yang salah di situ? Ya. Nah, karena kita memang ibadah itu secara fisik harus sesuai dengan
anjuran Nabi sallu kama raaitumuni usolli, tapi tidak bisa dong cuma orang sholat, mohon maaf ya, aktivitas fisik saja kering dari roh. Nah, ketika sudah bicara tentang roh, bagaimana menyambung dengan hubungan dengan Allah, itu masuk dalam wilayah akhlak. Nah, jadi kedua lagi misalnya ada jenne apa itu? Apa itu, Ustaz? Ya. Apa itu? Sempajang jenne temap apa itu? Ya, ini juga yang keliru karena aspek syariahnya terabaikan. Ya, itu yang kemudian kita ingin luruskan. Jadi sekali lagi, ketika bicara syariat, nyambung nggak dengan tasawuf? Ya nyambung, karena tasawuf itu masuk dalam ranah akhlak. Ya, kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tasawuf ini bukan syariat. Dan kalau sudah syariat, tidak masuk ranah tasawuf. Ya. Kenapa Anda tidak sembahyang? Ya beda mak saya ini sudah mau komku ini sudah beda. Ya Anda itu sholat ya kulit-kulitnya saja itu, bukan itu yang dimaksud. Nah, saya tidak butuh masa sembahyang, saya sudah sampai tingkatan ma'rifat. Kacau ini kalau sudah seperti ya. Karena tidak bisa dipisahkan antara yang saya pahami antara tasawuf dengan syariah itu yang ayat jumlah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ada ilmu fikih. Ya, karena kita apa bedanya fikih dengan syariat? Oh, kalau syariat ini umum seperti kita sebutkan tadi, kalau fikih ini, ya, ini kemudian mengalami penyempitan makna sebenarnya. Karena kalau dulu itu fikih semua ilmu, akhlak, akidah, tafsir, hadis, tasawuf masuk semua dalam lanskap ilmu fikih. Tapi kalau sekarang fikih jamaah itu sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ada kajian fikih berarti sudah menjurus itu. Tapi dulu enggak. Fikih semua ilmu itu disebut dengan fikih. Ya. Pemahaman. Nah, fikih di sini ada dua. Di sini ada dua. Pertama ibadah, ya. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Jadi fikih yang pertama hablum minallah, ibadah, ya, baik ibadah yang khusus maupun ibadah yang tidak khusus. Ibadah yang ada tuntunannya, salat, puasa, zakat, atau ibadah yang tidak ada tuntunannya tapi bernilai ibadah. Senyum juga ibadah. Nah, tetapi yang masuk dalam kajian fikih di sini kemudian adalah amal praktis seorang yang sudah berkonsekuensi hukum mukallaf, ya, haramkah, halalkah, mubah, bagaimana, yang mana boleh, yang mana tidak boleh, mana sunnah, mana wajib, itulah kemudian yang masuk dalam bingkai fikih. Nah, kemudian hubungan dengan sesama, ya, muamalah, jual beli, pernikahan, talak, cerai, soal syaksiyah, hukum munakah, pidana, ukubat, perdata, masuk dalam ilmu fikih yang rumpun besar dari ilmu syariat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kira pengantar memahami syariat ini sudah bisa kita pahami, ya. Jadi kalau dibilang syariat, kalau syariatnya saja seperangkat aturan, berarti semua agama juga punya syariat. Setuju kalau katakan ada syariat Hindu, syariat Kristen. Kalau kita kembali kepada ayat, kalau berangkat dari pemahaman term syariat tadi bahwa syariat itu adalah aturan, berarti ada syariat Yahudi, ada syariat Kristen. Kalau menurut Dr. Yusuf Qaradawi di sini, nah, karena di situ di ayat kan ada disebutkan syara'a lakum summa ja'alnaka summa wa likullin ja'alna minkum syir'ah. Jadi dari setiap kalian itu, ya Muhammad, Anda ya Muhammad dan umat-umat sebelumnya itu telah ada syariatnya, jalannya tersendiri. Ya, ada jalannya tersendiri. Ya. Yahudi, Kristen, tapi dalam bingkai agama samawi saja, agama-agama yang diturunkan dari langit. Ya, perkara kemudian syariat itu diselewengkan itu sudah lain. Tetapi ada syariat, ya. Syariat Yahudi ada. Syariatnya dalam Taurat itu kan, ya. Cuma yang kita yakini sebagai orang Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi syariat lain kecuali syariat Rasulullah SAW, khatimun nabiyyin. Karena ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang membawa lembaran apa itu? Lembaran Taurat, ya.
Dibaca mahada, ini syariat Taurat yang benar dari Rasulullah, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian melihat itu, Rasulullah tidak mengingkari tentang kebenaran Taurat itu. Tapi yang Rasulullah katakan adalah seandainya Musa alaihissalam masih hidup bersama dengan kita, tidak akan boleh kecuali dia mengikuti syariat saya. Begitu juga dengan Nabi Isa, syariat Injil, ya. Sebab disebutkan bahwa ja'a min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah saya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita closing itu jamaah bahwa setelah Rasulullah hadir membawa risalah Islamiyah al-Muhammadiyah, maka semua syariat-syariat yang lalu sudah disempurnakan oleh agama kita. Sudah disempurnakan oleh agama kita atau dinasakh dengan syariat al-Islamiyah. Seperti yang disebutkan tadi, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Saya kira ini cukup kita pahami sampai di sini saja. Lalu kita bicara tadi tentang konsep milkul yamin itu ya. Ya, dia sudah banyak yang bahas, tapi kalau kita hubungkan dengan konteks syariah ini sebenarnya titik temunya di mana? Ya. Sebelumnya kita paham dulu siapa itu Muhammad Syahrur. Ya. Ya. Ini Muhammad Syahrur kan yang kalau kita baca yang beredar itu dia bukan spesialis di bidang agama sebenarnya. Ya. Dia alumni teknik ya, di Moskow, Rusia. Ya. Sehingga ketika Syekh Utsaimin dipertanyakan tentang pribadi ini, dia menyatakan tidak ragu-ragu mengatakan huwa mulhid. Ini orang sebenarnya ateis. Ya, ateis berpemahaman ateis yang menuhankan akal, ya, lalu kemudian baca Quran mau diakal-akalin Al-Quran dengan pemahaman logikanya, ya. Tetapi fatalnya jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, dia memasukkan yang namanya metode hermeneutika. Metode hermeneutika itu metode yang sama sekali tidak dikenal oleh mufassir. Tidak ada asbabun nuzulnya ayat, tidak ada tentang syarat-syarat menafsirkan ayat, tidak. Ya. Metode hermeneutika itu bagaimana menafsirkan kitab-kitab suci untuk disesuaikan dengan kondisi terkini sekarang. Ya. Jadi ketika dikatakan tentang budak, bahwa budak itu milkul yamin ini budak yang dulu itu, ya, ketika ada orang tidak merdeka itu namanya budak, kemudian dimerdekakan. Tapi bisanya itu dibawa itu pemahaman budak itu dengan status wanita yang punya kontrak akad dengan kita meskipun tidak terikat dengan nikah. Hubungannya di mana dia? Tapi kan inilah hermeneutika, tidak ada dihapus semua sistem-sistem begitu nuzul ayat. Yang dilihat adalah bagaimana tidak berbenturan dengan hak asasi manusia. Ya, maka sekarang menurut dia kalau kita ikuti ini pemahamannya milkul yamin ini, dan itu kemudian diundang-undangkan dalam negara yang sifatnya liberal, terbalik nanti itu jamaah. Zina lagi bukan dimaknai sebagai hubungan laki suami istri, tapi tambahannya kalau dilakukan suka sama suka di tempat tertutup, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka itu adalah sebentuk penyaluran yang dilegalisasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, siapa yang mau tanggung jawab itu sama syahwat itu kalau tidak disalurkan? Dan tidak semua orang bisa menikah. Saya pernah ketemu dengan seorang pemikir juga di Jakarta, dan dia mengatakan, saya kalau mau pacaran Ustaz, kalau mau melakukan itu dengan perempuan, siapa mau disalahkan? Allah yang kita salahkan, protes Tuhan, kenapa kasih saya nafsu? Seandainya tidak nak kasih ke Tuhan nafsu, ya, saya tidak. Kenapa saya dikasih nafsu kemudian dipertanggungjawabkan dengan nafsu itu? Ya. Nah kata dia, bisa nggak pemerintah bertanggung jawab dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menikah itu? Maka ini adalah pengekangan terhadap syahwat. Maka nalarikan lagi
bahwa kalau begitu sebenarnya melarang untuk orang untuk berzina itu adalah bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri. Tujuan syariah kan menjaga menjaga kehormatan. Jadi kalau orang misalnya tidak tersalurkan itunya berarti bertentangan dengan syariah. Yang kau bolak-balik Pak kalau tafsir hermeneutika itu. Kemudian tafsir hermeneutika itu jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu kan tafsir yang digunakan oleh barat untuk memberontak terhadap doktrin gereja. Tidak cocok gereja ini. Ya, sampai Galileo itu dihukum mati, kan gereja itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan pastor dan sebagainya sehingga bertentangan dengan akal sehat. Jadi perlu penyegaran terhadap tafsir ini. Nah, ini tafsir gereja perlu diubah karena tidak sesuai dengan kemajuan. Tapi itu kemudian mau dibawa juga ke dalam Al-Quran. Al-Quran beda dengan dengan Injil. Kalau Al-Quran ini ketika ditafsirkan tidak sembarang orang. Ada bahasa Arab, ada macam-macam dan sebagainya. Nah inilah kemudian yang coba digunakan oleh Syahrul itu. Nah, kalau efeknya nanti ini kalau ini kemudian diaminkan orang, terlepas apakah dia boleh atau tidak di lingkungan kampus, tapi masalahnya kan yang mau dihasilkan dari disertasinya adalah legalnya yang namanya zina. Jadi nanti itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yang berlaku, zina bukan lagi pemahaman yang kita sadar. Artinya kalau sama suka bukan bagian dari zina dan tidak kena delik. Tapi ketika memaksa istri untuk melakukan hubungan badan dan dia tidak mood, tidak mau, maka itu bisa dikenakan delik pidana perkosaan. Hati-hati sama istri tak, kalau tidak mau kemudian dipaksa, nah dia melapor, justru kita bisa kena delik perkosaan. Terbalik itu ya, ini syariah yang kebolak-balik ini. Ya. Kemudian masalah zina itu kan artinya maklum minad din bid darurah lah. Ya, sesuatu yang sudah kita tahu dari agama ini. Mau kita semoderat bagaimanapun mencoba masuk di situ, kalau sudah berbicara tentang zina itu kan ada enggak syariah agama lain yang kita baca Taurat, baca Injil itu dalam literatur itu dihukum, ada hukumannya ketika melakukan itu. Jadi tidak bisa diutak-atik lagi. Ini maklum minad din bid darurah. Artinya sesuatu yang diterima dari agama ini secara pasti. Syariatnya sudah seperti itu. Tidak bisa lagi diakal-akali. Wala taqrabu zina, dan jangan berzina. Ya, pada hari Rabu. Ya, taqrabu selain hari Rabu boleh. Ya, milkul yamin yang budak-budak apalagi sekarang sudah dihapus, mau dibawa lagi dengan perempuan istri simpanan kah yang tidak sah. Kalau sudah ada perjanjiannya, boleh kita melakukan yang namanya seperti itu dah. Nah, saya kira ini sesuatu yang keliru. Cuma begini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita hidup di Indonesia ini khususnya dalam internal kampus itu mohon maaf, dia tidak melihat bahwa inikah sesuai dengan dalil atau tidak. Kampus itu bukan pada agamanya tapi pada akademisinya. Kalau dia punya dalil bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian, diterima, ya. Kemudian berbeda itu terserah bagaimana kita berdialog lah di situ, berdiskusi di situ. Jadi kayak misalnya ketika di UIN itu ada disertasinya siapa? Jalaluddin Rahmat yang Syiah itu kemudian diloloskan. Kata rektornya waktu itu, tidak bisa kampus ini persamaan pemikiran, tidak boleh orang dilarang-larang berpikir di sini. Hatta pun sini kalau ada orang komunis, ya, ateis yang masuk di UIN, UIN tidak bisa melarang. Perkara tidak setuju. Di sinilah kita berdinamika. Ya, di sinilah kita berdinamika. Jadi susah juga itu kalau ini karena aturan kampusnya memang seperti itu. Tapi kalau kita mau berbicara tentang zinanya itu sendiri, sudah taken for granted di situ, finish me di situ, ya. Walaupun kemudian nanti yang bilang bukan itu begitu maksudnya Syahrul itu, artinya pendekatan lain saja mencoba mencari celahnya menghalalkan zina. Tetapi kalau sudah mau mengotak-ngatik masalah boleh tidaknya zina, saya kira kita sudah sepakat di situ. Walaupun kemudian ulama berbeda, yang dimaksud di situ sebenarnya berhubungan itu yang mana baru dianggap sebagai zina, ya.
Karena mohon maaf ya, saya tidak bicara kotor karena ada pemahaman fikih lain, misalnya Imam Hanafi atau siapa itu anunya, pengikutnya mengatakan bahwa nanti dinamakan berhubungan itu, mohon maaf, kalau masuk itu ujungnya itu sampai ya, kalau cuma pinggir-pinggirnya itu tidak masuk bagian itu sudah masalah teknis lagi ya. Tetapi kalau tentang zina itu sendiri itu sudah pakem di situ ya, karena sudah ayatnya berbicara di situ ya, wala taqrabuz zina dan ayat-ayat yang lain, innahu kana fahisyatan dan seterusnya. Jadi perlu memang pemahaman mana batasan-batasan yang bisa ditoleransi seperti yang kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya, dan mana yang sudah taken for granted. Artinya ma'lum minad-din bid-darurah, tidak ada wilayah lagi kita di sini untuk mengutak-ngatik. Karena kalau dibuka keran sebebas-bebasnya maka habis dan kacau ini tatanan hukum kita. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada prinsipnya tadi kita sudah paham tentang makna syariah secara bahasa, secara istilah. Lalu kemudian apa tadi itu dalil-dalil tentang syariah ini, lalu bagaimana posisi kondisi terkini tentang masalah-masalah yang diberhubungkan dengan syariah itu. Dan insyaallah pada penjelasan yang akan datang kita akan masuk pada maqasid syariah, tujuan-tujuan dihadirkannya peraturan-peraturan ini, lalu setelahnya apa sebenarnya khasa'is syariah Islamiyah, karakteristik dari syariah Islam ini dibanding dengan syariah-syariah yang lain, dan kita kondisikan dengan kondisi aktual yang ada. Terima kasih. Maaf. Jazakumullah.